Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Yang terhormat Bapak Ade Bayu Saputra MPD dan Bunda Yusra selaku dosen pengampu mata kuliah puisi dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sania Binduri Rizkia dengan NIM A1B124095 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan teman saya, Kenalkan, nama saya Gabriela Diandra dengan NIM A1B124096. apa itu apresiasi puisi? Nah, pengertian mengapresiasi menurut KBBI adalah melakukan pengamatan, penilaian, dan penghargaan terhadap suatu karya seni. Jadi, menurut Square dan Taba ini melibatkan 3 unsur utama. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif ini pemahaman terhadap suatu karya seni. Jadi seperti mengenali karyanya, mengenali tekniknya, dan mengenali konteksnya. Yang kedua ada aspek emotif. Aspek emotif itu adalah perasaan atau emosi yang muncul saat melihat atau merasakan sebuah karya seni. Yang ketiga ada aspek evaluatif. Aspek evaluatif ini adalah penilaian terhadap suatu karya berdasarkan pemahaman dan pengalaman pribadi. Nah, jadi apresiasi itu bukan hanya sekedar melihat saja, tetapi juga memahami, merasakan, dan menilai sebuah karya seni itu secara mendalam. Nah, dalam apresiasi puisi ada 2 bentuk sikap apresiatif. Yang pertama, apresiasi kinetik. Nah, apa itu apresiasi kinetik? Jadi, apresiasi kinetik itu adalah menghargai puisi melalui tindakan, seperti membacakan puisi dengan ekspresi atau menampilkan dalam pertunjukan teater. Nah, yang kedua ada apresiasi verbal. Jadi, apresiasi verbal ini adalah mengungkapkan penghargaan dengan kata-kata, seperti memberikan komentar, analisis, atau kritik terhadap isi dan makna puisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana apresiasi yang bersifat kinetik itu. Nah, jadi apresiasi bersifat kinetik itu ada 6. Yang pertama, memperhatikan pembacaan puisi. Nah, jadi kita itu harus menyimak saat penyair membacakan puisi. Misalnya di salah satu acara, seperti di acara sastra. Nah, yang kedua, menyukai puisi tertentu. Misalnya kita lebih menyukai puisi karya Chairil Anwar karena bahasanya yang kuat dan emosional. Nah, yang ketiga, berusaha memahami makna puisi yang disukai. Nah, misalnya kita membaca ulang puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar untuk memahami makna atau pesan tentang semangat juangnya. Yang keempat, mengenal para penyair dan jenis puisi yang disukai. Misalnya, kita mengenali perbedaan gaya antara puisi Sapardi Djoko Damono yang romantis dan puisi dari W.S. Rendra yang kritis. Yang kelima, berusaha dapat membaca puisi dengan baik. Nah, seperti kita berlatih ekspresi dan intonasi saat membacakan puisi. Nah, yang keenam, yang terakhir, membuat puisi sejenis serta menuliskan tanggapan atau ulasan. Nah, contohnya kita menulis puisi bertema cinta yang terinspirasi dari Sapardi Djoko Damono. Lalu kita membuat ulasan tentang keindahan dari puisinya. Materi selanjutnya yaitu apresiasi bersifat verbal. Apresiasi ini antara lain dapat berupa pemberian penafsiran. Artinya, kita menjelaskan makna atau maksud dari puisi tersebut. Kemudian yaitu penilaian, artinya memberikan opini tentang kualitas puisi. Dan ada penghargaan, artinya kita mengapresiasi keindahan atau keunikan puisi yang berbentuk penjelasan. Nah, penjelasan di sini berarti kita menguraikan isi atau pesan dalam puisi, serta ada tanggapan dan komentar. Artinya di sini kita memberikan respon pribadi terhadap puisi tersebut dan ada kritik dan saran.
berarti menunjukkan kelebihan dan kekurangan puisi serta memberikan masukan. Dan yang terakhir itu ada pujian, artinya kita mengungkapkan kekaguman terhadap puisi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu ada langkah dalam mengapresiasi puisi. Yang pertama yaitu membacakan puisi berulang kali. Dan langkah yang kedua yaitu melakukan pemendalan dengan membuka garis miring 1 untuk menandakan koma dan garis miring 2 untuk menandakan titik. Dan langkah yang ketiga yaitu kita melakukan parafrase. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan makna kata atau kalimat konotatif. Berikut beberapa manfaat mengapresiasi puisi. Yang pertama yaitu memahami puisi secara mendalam. Nah, di sini berarti kita memahami pesan, makna dan gagasan kelompok yang ingin disampaikan oleh penyair. Dan yang kedua itu ada merasakan apa yang ditulis oleh penyair. Di sini berarti kita memahami dan menghayati perasaan, emosi serta pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Dan yang ketiga itu ada menyerap nilai yang terkandung dalam puisi. Nah, di sini berarti kita memahami, mengambil pelajaran dari pesan moral, sosial, budaya atau filosofis yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, yang keempat itu menghargai puisi dengan keindahan dan kelemahannya. Nah, di sini artinya kita tidak hanya melihat keunggulan sebuah puisi, tetapi kita juga menerima kekurangannya sebagai bagian dari ekspresi seni yang unik. Dan yang terakhir itu ada menumbuhkan kepekaan pikiran kritis dan kepekaan yang baik terhadap puisi. Nah, di sini berarti kita mengembangkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengapresiasi puisi secara lebih mendalam. Nah, baik, setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami tadi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu apresiasi puisi adalah memahami, menghargai, dan menilai puisi dengan berbagai cara. Nah, langkah-langkahnya mencakup membaca, menganalisis unsur, dan menghubungkan dengan kehidupan. Manfaatnya meliputi pemahaman lebih mendalam, kepekaan emosional, dan apresiasi sastra. Nah, ada dua bentuk apresiasi puisi, yaitu apresiasi bersifat kritik dan apresiasi bersifat verbal. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.